Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ada di Boyolali dan terhadang jalan ditutup sehingga saya belok kiri dan harus mengikuti jalur bis antar kota, teman-teman. Saya akan berhenti dan menghidupkan GPS saya untuk melakukan tracking, dan saat ini saya akan menuju ke suatu tempat, yaitu tempatnya Bapak Trimbil. Mungkin di daerah Boyolali, Surakarta, Klaten, Pak Trimbil ini namanya cukup dikenal sebagai produsen antena. Oke teman-teman, dari perjalanan saya ke Semarang dari Solo, saya akan mencoba untuk mampir Oke teman-teman, perjalanan melewati ring road Boyolali ini cukup padat karena kendaraan yang melintas semuanya diarahkan ke jalan ini, kecuali mungkin yang akan atau penduduk setempat yang berada di dalam kota dia masuk. Kalau dari map Mbah Google yang saat ini saya hidupkan, perjalanan ke tempat Pak Trimbil ini membutuhkan waktu 12 menit dengan jarak dari sini sekitar 6,5 kilo. Cukup jauh. Jadi 6,5 kilo diperkirakan 12 menit ya, 12 menit tadi kalau tidak salah. Pertama kali saya men-setting. Jadi diperkirakan kecepatan saya hanya 30 km per jam, berarti kita ikuti saja perjalanan ini. Karena saya belum pernah kemari, jadi 100% saya tergantung kepada ini. Siapa ini? Saya beri nama Mbak Dewi saja, yang memandu saya dengan suaranya yang cukup merdu. Di depan saya diarahkan untuk berbelok ke kiri, dan tentu saja saya akan mengikutinya. Cukup di sini, kita di depannya kita akan belok kiri. Ya, belok kiri di sini. Nah, ini adalah jalan dari Boyolali menuju ke tempat apem itu di Klaten sana. Ke depan 1,5 kilo kita harus belok kanan. Oke, kita ikuti saja. Untuk jalan pintas ini cukup ramai ya teman-teman. Saat ini pukul 1:30 siang hari, 1:30, dan cuacanya sangat terik, sangat panas, dan di HP saya tadi saya lihat suhu 32 derajat. Jadi sangat panas teman-teman, sangat panas. Saya tadi berangkat dari Solo jam 12:30.
saat ini setengah 2. Berarti saya sudah 1 jam melakukan perjalanan dari Solo hingga di sini karena memang berjalan pelan, sangat pelan saya. Berjalan sangat pelan, berusaha menahan teriknya matahari karena memang dari mulai meninggalkan tadi terakhir saya di Ayam Goreng Wijaya itu perjalanannya sangat padat sehingga tidak bisa melaju dengan kencang. Ditambah mungkin nasib ya, sejak dari berangkat hingga pulangnya ini saya selalu terkena lampu merah, dan teman-teman bisa atau teman-teman ketahui bahwa di sepanjang jalan di Solo ini hampir 100 meter 200 meter ada traffic light, hampir kayak di Jogja ya teman-teman. Jadi perjalanan memang cukup lama. Kita belok ke kanan mulai masuk kampung, kita ikuti saja. Sampai saat ini baik-baik saja. Jalan yang saya lintasi juga tidak tidak terlalu mengganggu. Biasanya baru saja dibilang tidak terlalu mengganggu sudah dipenuhi oleh bahasa Indonesianya saya malah nggak tahu ya, tapi kalau orang bule bilang ini namanya speed bump. Nah, kita lanjutkan saja. Sangat banyak speed bump yang dipasang teman-teman, dan dari ban luar yang dibelah kemudian dipaku ke jalan, dan pakunya sangat berbahaya. Sangat lumayan teduh dan panas yang menyengat cukup berkurang banyak. Di sepanjang jalan raya dari Solo sampai Boyolali tadi muka saya itu rasanya sampai perih teman-teman, karena panas sekali jadi wajah itu sampai perih rasanya. Ditambah dengan banyaknya solar ya, karena enggak tahu ini siang tapi truk tadi cukup banyak yang jalan. Oke, nah selalu ada speed bump. Aduh, saya melaju dengan kecepatan 30 km per jam, lebih sedikit teman-teman, antara 30 hingga 40 km per jam saat ini, dan kita berbelok ke kiri. Kita ikuti saja perjalanan ini. Semoga gangguan perjalanan ini tidak begitu. Nah, kita masuk ke sudah beda kelurahan ini kelihatannya, beda kecamatan, dari Mojosongo ke Kecamatan Musuk. Terus berjalan, kita ikuti saja teman-teman. Di map masih menunjukkan 5 menit perjalanan, jadi masih cukup lumayan jauh. Kita tunggu saja. Semakin masuk pada kawasan tidak berpenduduk ya teman-teman, wilayah
perkebunan ini karena tidak ada lahan yang digarap. Kita masih terus dan di depan kita disuruh belok kanan, teman-teman. Sebentar. Loh, masa disuruh belok kanan di sini? Lah, jalan kecil. Oke, saya terus dulu. Masa disuruh belok ke jalan setapak? Tapi rupanya keliru, teman-teman. Saya akan balik lagi. Memang disuruh lewat ke jalan setapak. Saya ikuti saja karena bensin saya cukup, tadi baru saja diisi. Tidak tahu ini Mbak Dewi ini mengajak saya kemana, akan saya ikuti. Semoga tidak dibawa ke tempat aneh-aneh. Nah, ini jalan setapak, teman-teman. Dibawa ke jalan setapak dan rupanya masuk hutan, teman-teman. Weh. Dibawa masuk hutan. Akan saya ikuti saja biar apa maunya Mbak Dewi ini. Semakin sempit jalannya, di kanan dan kiri tanamannya adalah rumput gajah ini ya. Kanan dan kiri saya rumput gajah karena memang Boyolali banyak sekali sapi, jadi rumput gajah cukup merupakan komoditi pertanian yang cukup bagus di sini. Nah, ini ada pertigaan, saya mencoba berhenti sebentar dan akan mengambil yang kiri. Semakin tidak bener ini jalannya. Aduh, Mbak Google-nya Mbak Dewi mau mengajak saya kemana ini? Ada. Oke, berpikiran positif saja bahwa saya tidak dibawa ke tempat aneh, ke tempat keramat misalnya. Semoga saja tidak. Tapi semakin benar-benar semakin tidak jelas, teman-teman. Saat ini benar-benar sudah di dalam hutan. Nah, tidak ada tanda-tanda jalan besar. Mungkin ini jalan pintas, mungkin saya mengambil positif saja, ini jalan pintas. Tapi anehnya, kenapa Mbah Google tahu jalan ini gitu? Nah, agak besar, teman-teman. Kenapa Mbah Google tahu jalan ini? Itu yang cukup aneh. Oke, saya ikuti saja. Maunya apa ini Mbak Dewi ini? Terus melaju saya, dan di depan jalan yang agak layak. Nah, kita sudah berada di jalan kampung lagi, teman-teman, namun tidak ada pengerasan jalan, jadi saya yakin pada saat hujan jalan ini cukup mengganggu untuk dilewati sepeda motor, karena dengan tanah merah Sematem ini biasanya licin. Kalau menurut map tinggal 1 menit lagi, mestinya saya seharusnya sudah melihat jalan kampung ya, tapi ini belum ada tanda-tanda kampung, teman-teman. Belum ada tanda-tanda kampung. Itu
Masih tapi saat ini kanan dan kiri sudah beton ya teman-teman, sudah kanan dan kiri sudah beton. Dan di map depan itu ada kampung teman-teman. Di map di depan kita belok kanan dan ketemu kampung. Nah bener, di depan itu kampung teman-teman, dan belok kiri aspal. Alhamdulillah kita masuk ke kampung lagi, dan 150 meter 200 meter lagi sampai. Oke teman-teman, ternyata dengan positive thinking Mbak Dewi membawa saya ke tempat yang benar dengan jarak yang terdekat. Saya tiba di tempat parkir dan terima kasih.